Kalau kita bicara mengenai kesuksesan, ada buntut yang disebut dengan sebuah kegagalan. Artinya awal atau kesuksesan yang tertunda. Mungkin ini juga berlaku bagi sebuah pernikahan. Kenapa? Karena banyak orang juga mengalami kegagalan dalam pernikahan. Dan mungkin bukan jodohnya, hanya fase yang mungkin harus dilewati. Sama seperti Annisa Trihapsari ya. Yang kita tahu bahwa sebagai seorang model, aktris, dan juga politician gitu ya. Ketika mungkin di tahun 2024 ini ditanya bagaimana sih melihat perjalanan rumah tangganya. Akhirnya sebagai seorang wanita yang melihat masa lalunya gitu ya, bisa flashback, akhirnya air mata haru dan juga bersyukur yang keluar dengan sangat deras gitu. Bagaimana menceritakan pada saat sangat muda banget gitu, umur 16 tahun sudah harus menikah, dan bagaimana saat ini perjalanan rumah tangganya dengan seorang Sultan Jorgie. Dan pastinya juga hadir ya dengan buah hati kecintaannya, yaitu Aquin Jorgie. Nah, kita akan lihat seperti apa historical seorang Annisa Trihapsari yang bisa dibilang sebagai senior aktris lah di Indonesia. Langsung aja ini dia. Sharing bukan untuk menceritakan sesuatu yang tidak baik, tapi aku dari sisi yang dimana anak 16 tahun aku harus menikah. Gitu. Mungkin pada saat itu bingung gitu kan, tapi kalau aku flashback lagi, ini sudah menjadi bagian dari takdir hidup aku. Justru mungkin kalau aku pada saat itu aku tidak menikah, mungkin aku tidak seperti saat ini. Banyak hal yang aku dapetin di usia 16 tahun itu gitu. Mungkin orang-orang di saat usia 16 tahun tidak bisa seperti aku, tapi Allah menitipkan itu ke aku, berarti aku mampu gitu. Tapi sesuatu yang satu itu bingung, terus harus bagaimana gitu kan, tapi harus aku jalanin. Pokoknya aku cuma berpikir ya udah aku menikah, terus aku melahirkan gitu, dan semua baik-baik saja gitu, bahagia, baik-baik saja. Alhamdulillah enggak. Ya itulah kembali ya, aku nggak suka mempublikasikan sesuatu yang memang tidak harus semua orang tahu gitu kan, karena buat aku lebih menjaga anak ini gitu pada saat usia seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, ya akhirnya kan semuanya dimanapun ada gitu kan, dan ini anak kan semakin dewasa, bahkan sekarang sudah punya anak 2, menikah lagi usia 23 tahun. Oh ya, dewasa awal ya? Ya dewasain kali ya. Itu proses kehidupan aku yang juga luar biasa gitu, karena pada saat itu aku ngerasa aku udah tidak gadis gitu kan, terus ada sosok laki-laki yang belum menikah waktu itu, Mas Aji. Mohon maaf nih ya, suami aku yang sekarang, ayah, aku mesti ngebahas ini. Aku ngerasa masih ada yang mau sama. Waktu itu mungkin kita sama-sama masih anak muda ya, Mas Aji juga masih muda, aku juga masih muda. Ada satu prinsip buat aku, prinsip yang buat aku nggak bisa gitu loh, nggak bisa menjalankan itu gitu. Juga mungkin Mas Aji juga lagi ego waktu itu kan, juga anak muda, jadi ya udah takdirnya cuma sampai di situ. Tapi itu proses, bukan yang langsung udah ya cerai ya, enggak. Kita masih ada setahun lagi untuk baikan ini, terus ngomong lagi sama keluarga, iya apa enggak, benar apa enggak gitu kan. Takut salah jalan gitu kan. Tapi ya udah, aku akhirnya berangkat umroh, terus Mas Aji juga umroh waktu itu. Ya minta yang terbaik, alhamdulillah. Karena waktu aku proses itu untuk berpisah, aku nggak minta harta gono gini, aku cuma minta Raffi. Gitu. Aku nggak butuhin harta, aku butuh anak aku. Itu aku benar-benar berjuang banget. Aku juga minta banget, dan alhamdulillahnya Mas Aji mau gitu loh. Kan orangnya keras juga ya, Mas Aji keras, punya prinsip lah gitu. Nggak apa-apa deh, bawa semuanya, aku nggak butuh, tapi anak di aku. Alhamdulillah pengadilan bilang ya udah anak deh. Tapi dia benar-benar memperlihatkan dan kasih pandangan yang lain gitu ke orang tua aku. Karena pada saat aku menolak dia, justru Mas Sultan mendekatkan orang tua aku, kakak aku, semua keluarga besar aku. Jadi aku orang yang terakhir yang bilang oke, yes I do, itu aku gitu. Karena buat aku udahlah, gak usah gitu, gak usah lagi menikah gitu. Mungkin nggak tahu kapan, tapi pada saat itu aku udah nggak berpikir untuk menikah. Pernikahan tuh nggak ada yang sempurna sih. Pernikahan tuh nggak ada yang sempurna, pasti turun naik. Apalagi aku pada saat habis melahirkan Aquin, aku sempet yang 2 tahun tidak
ada pekerjaan sama sekali. Sultan juga begitu. Jadi 2 tahun itu kita benar-benar survive berdua tanpa orang tua tahu. Pokoknya di mata mamah papah kita nih, orang tua masing-masing kita tuh kayaknya happy aja gitu, tidak kekurangan. Itu tuh kita saling menutupi. Itu yang susah ya gitu. Mungkin pada saat kita menikah terus kita mampu, itu pasti akan sayang-sayangan terus. Tapi ketika kita diuji tidak punya apa-apa, gitu kan, suami nggak punya pekerjaan, kendaraan pun nggak ada, debt collector selalu datang ke rumah, gitu kan, itu yang Masya Allah sih. Alhamdulillah kita bisa melewati.